Apakah kamu sudah memahami bagaimana sistem pemerintahan negara dan contoh-contoh negara yang menerapkannya? Halo semuanya, salam mahasiswa. Perkenalkan, kami dari grup 1 dengan anggota Desiani Emanuela, Gerhard Doi, Daniel Pradana, Dani Kovida, dan juga Adeline Priscilla. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita cari tahu. Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aristos yang berarti yang terbaik, dan kratos yang berarti kekuatan. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Ciri-ciri pemerintahan aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi dikendalikan oleh kelompok-kelompok kecil. Nah, pemerintah aristokrasi membuka kelompok perintis kecil yang biasanya terdiri dari bangsawan, intelektual, dan beberapa orang di dalamnya. Lalu kekuasaan di dalam pemerintah diwariskan secara turun-temurun. Aturan aristokrasi ini sangat kontras dengan demokrasi. Pemerintah aristokrasi biasanya terpapar oleh korupsi, kerahasiaan, dan nepotisme yang dapat berkembang dengan sangat cepat. Lalu kepentingan yang dibuat cenderung merugikan rakyat dan bisa menguntungkan kelompok kecil yang sedang dibela. Kelebihan aristokrasi. Kebijakan yang diciptakan lebih efektif karena pemerintahan diisi oleh orang-orang pilihan. Lalu pemerintahan dijalankan dengan lebih baik. Jalannya pemerintahan berada pada orang-orang pilihan yang tentunya berkualitas. Lalu tidak ada politik berkeberpihakan karena mereka sama-sama memiliki kekuatan dalam pemerintahan. Lalu yang kedua ada kekurangannya, yaitu banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Setelah itu banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu kekuasaan dapat berada di tangan orang yang tidak tepat karena dipilih berdasarkan garis keturunan. Contoh negara yang menggunakan sistem aristokrasi ini adalah India, Nigeria, dan juga Inggris, dan masih banyak lainnya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua adalah ciri-ciri demokrasi. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut, yaitu yang pertama memiliki perwakilan rakyat, yang kedua keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, yang ketiga menerapkan ciri konstitusional, yang keempat menyelenggarakan pemilihan umum, yang kelima terdapat sistem kepartaian. Berikut ini adalah macam-macam demokrasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi langsung, yang ketiga demokrasi tidak langsung, yang keempat demokrasi Pancasila, dan yang kelima demokrasi presidensial. Demokrasi sendiri memiliki 10 kelebihan, yaitu yang pertama melindungi kepentingan rakyat, yang kedua berdasarkan prinsip kesetaraan, yang ketiga stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, yang keempat pendidikan politik kepada rakyat, yang kelima sedikit peluang revolusi, yang keenam pemerintahan stabil, yang ketujuh membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik, yang kedelapan berdasarkan opini publik, yang kesembilan secara ekonomi biasanya tumbuh lebih cepat, dan yang terakhir yang kesepuluh mendorong sentrisme alih-alih ekstremisme. Berikut ini adalah 10 kekurangan dari demokrasi. Yang pertama, lebih menekan pada kuantitas daripada kualitas. Yang kedua, pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Yang ketiga, berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Yang keempat, pemilih tidak tertarik pada pemilu. Yang kelima, menurunkan standar moral. Yang keenam, demokrasi adalah pemerintahan orang kaya. Yang ketujuh, penyalahgunaan waktu dan dana publik. Yang kedelapan, tidak terjadi pemerintahan yang stabil. Yang kesembilan, kediktatoran mayoritas. Yang ke-10 pengaruh buruk dari partai politik. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu negara-negara yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh oleh Indeks Demokrasi pada tahun 2011. Negara-negara tersebut adalah negara Norwegia, Islandia,
Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, Finlandia, dan Belanda. Pemerintahan Republik. Kata republik berasal dari istilah bahasa Latin yaitu res publica yang berarti masalah publik. Bentuk pemerintahan republik mengacu pada sistem di mana kekuasaan berada di tangan warga negara. Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik adalah negara di mana rakyat memegang kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan dan legislatif. Pada tahun 2017, ada sekitar 159 negara berdaulat menggunakan kata republik sebagai bagian dari nama resmi negara mereka. Jenis dari pemerintahan republik antara lain republik konstitusional, parlementer, presidensial, republik Islam, dan republik rakyat atau republik sosialis. Republik konstitusional. Republik konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum atau konstitusi resmi yang berlaku di negara tersebut dan biasanya dipilih melalui pemungutan suara. Dalam sistem republik konstitusional, kekuasaan pemimpin negara atau presiden dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, pengawasan secara efektif dilakukan oleh parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Indonesia. Republik parlementer. Republik parlementer adalah pemerintahan republik yang dipimpin oleh parlemen, di mana eksekutifnya diwakili oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Jerman, Singapura, dan India. Republik presidensial. Republik presidensial adalah pemerintahan dengan kepala negara atau presiden yang terpilih menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen, di mana masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat dan memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika, Brasil, Meksiko, dan Indonesia. Republik Islam. Republik Islam adalah sistem pemerintahan republik yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Iran, Pakistan, dan Afghanistan. Republik Rakyat atau Republik Sosialis. Republik Rakyat atau Republik Sosialis adalah sistem pemerintahan republik yang digunakan oleh pemerintah dari negara-negara dengan ideologi politik sosialisme. Negara ini biasanya identik dengan politik satu partai mereka. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. Monarki berasal dari kata monarchs yang berarti raja yang berkembang menjadi cara kerja negara. Sistem monarki berarti jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara atau kerajaan. Jenis-jenis sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, monarki absolut, yang kedua monarki konstitusional, dan yang ketiga monarki parlementer. Monarki absolut. Monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja dan mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Ciri utama dari bentuk pemerintahan monarki absolut adalah dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar, syah, atau sultan. Dalam kepemimpinannya, para pemimpin negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Seluruh perkataan serta perintahnya harus selalu dituruti dan dijalankan oleh semua rakyat. Seorang pemimpin dalam negara yang menganut monarki absolut memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Ciri lain dari bentuk pemerintahan monarki absolut adalah kepemimpinannya akan digantikan jika pemimpin sebelumnya menyerahkan tahtanya atau pemimpin meninggal dunia. Biasanya tidak ada batasan waktu tertentu bagi pemimpin untuk terus memimpin negaranya atau bersifat seumur hidup. Contoh negara yang menganut monarki absolut diantaranya adalah Arab Saudi, Brunei Darussalam, beserta Bhutan. Yang kedua, monarki konstitusional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang mana raja atau ratu merupakan kepala negara dan kekuasaannya dibatasi oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Ciri utama dari bentuk pemerintahan monarki konstitusional adalah raja atau ratunya hanya sebagai kepala negara, sedangkan perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, ciri lainnya adalah jabatan kepala negara berlangsung seumur hidup.
Pemilihan kepala negara didasarkan pada keturunan. Jabatan kepala pemerintahan memiliki jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan peraturan negara, dan pemilihan kepala pemerintahan didasarkan pada ketentuan negara, apakah pemilihan secara langsung atau melalui parlemen. Contoh negara yang menganut monarki konstitusional adalah Thailand, Belanda, Jepang, Inggris, dan Kamboja. Dan yang ketiga, monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau DPRD sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jatuh tegaknya pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen kepada para menteri. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini terbagi dua. Yang pertama, ada sistem parlementer, dan yang kedua, sistem presidensial. Sistem parlementer ini adalah sistem pemerintahan di mana parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ini yang pertama adalah dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan untuk kepala negara dikuasai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat ataupun memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan eksekutif dan legislatif tersebut berada pada satu partai. Yang kedua, garis tanggung jawab pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan ketat dari parlemen terhadap kabinet atau menteri-menteri. Lalu, untuk kekurangan sistem parlementer sendiri, yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa berakhir sesuai masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah sesuai dengan jangka waktu tertentu. Contoh negara dengan sistem parlementer, yang pertama Kanada, yang kedua Singapura, yang ketiga Irlandia, dan masih banyak lainnya. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Sistem presidensial sama halnya dengan sistem parlementer, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari sistem presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung oleh legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan biasanya adalah hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan presidensial, yang pertama Indonesia, kedua Korea Selatan, dan yang ketiga adalah Amerika Serikat. Apakah kamu sudah memahami bagaimana sistem pemerintahan negara dan contoh-contoh negara yang menerapkannya? Semoga informasi ini bisa membantu kamu dalam menambah wawasan terkait sistem pemerintahan dan juga bentuk negara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Peace out.